Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dan perkenalkan nama saya Fadilah Putra Iblan. Kami di sini ingin menampilkan hasil rangkuman kami yaitu tentang input-output system, file system interface, file system implementation, dan file system internal. I/O adalah proses masuknya data atau transfer data dalam sebuah sistem input ke pengguna atau keseluruhan sistem output. I/O ini juga dibagi menjadi dua, yaitu I/O hardware, di mana perangkat keras ini dipakai untuk mengakses hardware lainnya seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Selain itu ada I/O system sebagai pengelola hardware atau mengelola aktivitas I/O. Adapun konsep umum sinyal dari antarmuka perangkat I/O dengan komputer, yakni ada satu port, di mana port ini berguna untuk titik koneksi atau titik hubung antar perangkat I/O dan sistem komputer. Yang kedua ada bus, di mana bus ini berguna sebagai saluran komunikasi dalam mentransfer data antara perangkat I/O dan CPU. Ketiga ada controller, di mana untuk mengatur operasi I/O dalam transfer data. Selain itu ada fiber channel atau FC. Ini adalah protokol transfer data dengan kecepatan tinggi antara perangkat penyimpanan dan jaringan komputer secara berurutan. Biasanya papan sirkuit terpisah dan terhubung ke bus. Adapun I/O kernel dengan peran yang sangat penting dalam mengelola operasi I/O dengan efisien dan aman. Kernel ini bertanggung jawab untuk mengatur operasi I/O pada sistem komputer dan dalam mengatur antrian tugas operasi I/O. Selain itu ia menggunakan buffering sebagai penyimpanan data sementara agar transfer data menjadi lebih efisien, serta bertanggung jawab dalam keamanan sistem operasi I/O. Nah, lanjut. Transforming I/O request to hardware operation. Di sini yang dimaksud itu adalah proses mengubah permintaan I/O dari aplikasi menjadi operasi perangkat keras. Ini melibatkan instruksi I/O yang mengontrol perangkat dan pengelamatan memori untuk mengakses perintah dan data. Selanjutnya ada streams. Streams dalam I/O ini adalah aliran data berkelanjutan antara program komputer dan perangkat I/O, seperti file, soket, atau perangkat lainnya. Stream juga digunakan untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lainnya secara berurutan, entah itu membaca data dari sumber atau menulis data ke destinasi. Stream dapat berbentuk buffer atau unbuffer. Buffer, stream menyimpan sejumlah data dalam buffer sebelum membaca atau menuliskannya. Sementara yang unbuffer, stream langsung membaca atau menulis data tanpa buffering. Metode untuk mengelola aliran data I/O dalam sistem ini menyederhanakan operasi I/O dengan menggunakan DMA controller untuk mentransfer data langsung antara perangkat dan memori dan memungkinkan penggunaan panggilan sistem I/O yang generik. Selanjutnya ada performance. Dalam konteks sistem I/O, performa ini mengacu pada seberapa efisien dan cepat sebuah sistem mampu memproses operasi I/O. Performa I/O sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan aplikasi, terutama dalam aplikasi yang melibatkan operasi I/O yang besar, seperti pembacaan dan penulisan file besar, komunikasi jaringan, atau interaksi pengguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem I/O termasuk kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak, serta strategi pengoptimalan yang digunakan. Tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan antara kecepatan operasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada struktur data kernel. Kernel menyimpan informasi untuk komponen-komponen I/O, dan itu termasuk tabel file terbuka, koneksi jaringan, status perangkat karakter. Banyak sekali struktur data kompleks untuk melacak buffer, alokasi memori, dan dirty block. Dan beberapa metode berorientasi menggunakan objek dan penyampaian untuk mengimplementasikan I/O. Nah, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada di bab 13 yaitu file system interface. Perkenalkan, nama saya Topas Tauhid. Langsung saja. File system interface itu saya bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada file konsep atau konsep file ya.
yang dimana file itu adalah unit dasar penyimpanan yang memiliki alamat logis kontinu. Ada berbagai jenis file, ada data, program, teks, biner, dan lain-lain. Ada attribute file mencakup nama, identifikasi, tipe, lokasi, ukuran, perlindungan, dan lain-lain. Yang kedua ada directory structure atau struktur directory atau tempat ya. Struktur directory itu menyimpan informasi tentang semua file. Ada berbagai jenis struktur directory seperti single level, two level, tree structured, dan lain-lain. Yang ketiga ada file operation, yaitu operasi dasar termasuk create, write, read, reposition, delete, and truncate. Di sini dia sistem file juga harus mendukung operasi open dan close untuk mengelola table file yang terbuka. Selanjutnya yang keempat ada file attribute and access. Atribut file digunakan di sini untuk mengidentifikasi tipe dan lain-lain, dan dia juga mengatur file. Lalu ada sistem access control, itu dia mengatur siapa yang dapat membaca, menulis, atau mengeksekusi file berdasarkan atribut keamanan. Selanjutnya yang kelima ada memory mapped files. Dia itu seperti namanya ya, yang file yang dipetakan ke memori memungkinkan program lebih efisien karena file diperlakukan seperti bagian dari memori. Selanjutnya yang keenam ada protection atau seperti pelindungan ya. Dia itu adalah pemilik file harus dapat mengontrol akses file, termasuk menentukan hak akses seperti tadi read, write, execute untuk berbagai pengguna. Yang terakhir di sini ada file locking. Dia itu suatu mekanisme untuk mengontrol akses simultan ke file. Ada kunci shared dan eksklusif yang dapat digunakan untuk mediasi akses file. Baik, sekian dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Permana dari kelompok 9. Di sini saya merangkum bab 14 yaitu implementasi sistem file. Implementasi sistem file adalah proses penerapan sistem file tertentu dalam sebuah sistem komputer atau perangkat lunak. Ini melibatkan pembuatan, pengaturan, dan pengelolaan struktur data yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses file di dalam sistem komputer. Implementasi sistem file biasanya mencakup program dan konfigurasi perangkat lunak serta perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung penyimpanan dan manajemen file. Sebagai contoh, dalam sistem operasi seperti Linux atau Windows, implementasi sistem file akan melibatkan pembuatan dan konfigurasi berbagai jenis sistem file seperti ext4, NTFS, atau FAT32. Ini mencakup pembuatan struktur data seperti inode untuk Linux atau MVT, master file table untuk NTFS, serta pengembangan algoritma dan mekanisme untuk mengakses, membaca, menulis, dan menghapus file. Dalam implementasi sistem file itu ada yang namanya struktur sistem file. Struktur sistem file itu adalah mengacu pada organisasi atau format fisik dari bagaimana data disimpan dan diorganisir di dalam sistem komputer. Ini mencakup cara file dan directory disusun. Cara alamat fisik diatur untuk mengakses data serta metode pengelolaan ruang penyimpanan. Oh ya, struktur sistem file ini ada beberapa bagian. Yang pertama, unit penyimpanan logis. Apa itu unit penyimpanan logis? Unit penyimpanan logis adalah representasi abstrak dari penyimpanan data dalam sistem komputer. Yang kedua adalah kumpulan informasi terkait. Oke, next. Selanjutnya itu, oh ya, saya lupa. Struktur sistem file itu berada di penyimpan sekunder atau disk, yang berfungsi yang pertama menyediakan antar muka pengguna ke penyimpanan, memetakan logika ke fisik. Yang kedua menyediakan akses yang efisien dan nyaman ke disk dengan memungkinkan data disimpan, diambil lokasinya dengan mudah. Oke, next itu ada lapisan sistem file. Lapisan sistem file itu adalah konsep yang mengacu pada hierarki atau struktur berjenjang dari komponen-komponen yang membentuk sistem file dalam sebuah sistem komputer. Lapisan sistem file merujuk pada konsep bahwa sistem file adalah sebuah sistem komputer terdiri dari beberapa tingkatan atau lapisan fungsionalis
fungsionalitas yang berbeda yang seringkali disusun hierarkis atau bertumpuk. Dalam lapisan sistem file itu ada namanya driver perangkat. Apa itu driver perangkat? Driver perangkat adalah program perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, keyboard, mouse, kartu grafis atau VGA, atau perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Oh ya, driver perangkat mengelola perangkat input dan output. Pada lapisan kontrol input dan output diberikan perintah seperti baca driver 1, cylinder 72, track 2, sector 10, ke lokasi memori 1060, menghasilkan perintah khusus perangkat keras tingkat rendah ke pengontrol perangkat keras. Mungkin segitu saja yang saya bisa jelaskan untuk bab 14, yaitu implementasi sistem file. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya merangkum bab 15, yaitu file system internal, di mana saya tidak terlalu complicated, yaitu saya hanya merangkum di bagian NFS. Apa itu NFS? NFS adalah Network File System. Ialah salah satu contoh sistem file jarak jauh yang sangat populer. NFS dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984 dan telah menjadi standar de facto untuk berbagai file di sistem Unix. Cara kerja NFS itu gampang. Klien NFS mengirimkan permintaan RVC ke server NFS untuk mengakses file atau directory. Server NFS memverifikasi permintaan dan mengirimkan data yang diminta ke klien NFS. Lalu, klien NFS memount datanya yang diterima ke mount point, sehingga file dan directory dapat diakses seolah-olah disimpan di komputer lokal. Keuntungannya sangat banyak, yaitu mudah digunakan di platform mana aja pun bisa, contohnya seperti Unix, Linux, atau Mac OS, dan performanya sangat tinggi. Karena performa tinggi ini memberikan kinerja yang tinggi, terutama pada jaringan lokal. Dan skalabilitasnya, NFS dapat diskalakan untuk mendukung sejumlah besar klien dan server. Ya, meskipun ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yaitu kekurangan NFS adalah keamanan. NFS rentan terhadap serangan keamanan, seperti spoofing dan sniping. Kompleksitasnya mungkin implementasi NFS yang lengkap dan bisa rumit, ketergantungan pada jaringan. Nah, itu pun salah satu kekurangannya. Lalu ada contoh penggunaan NFS memiliki penggunaan yang sangat bermacam-macam. Yang pertama, berbagi file dan direktori antar pengguna. Ini cocok untuk kolaborasi tim, memungkinkan akses dan modifikasi file yang sama secara bersamaan. Lalu kedua, ada penyimpanan file pusat. Menyimpan file dan direktori di server pusat untuk diakses untuk lebih banyak pengguna. Ya, itu untuk menghemat ruang penyimpanan aja sih di perangkat lokalnya. Lalu yang ketiga, ada cadangan data. Ya, ini hanya untuk membuat cadangan data yang penting ke server NFS dalam jarak jauh, untuk melindungi dari kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau kegagalan sistem. Dan terakhir, ada komputasi kinerja tinggi. Ya, seperti tadi yang saya bilang di kelebihannya, kinerja yang tinggi, menyimpan data dan file yang sangat besar pada server NFS untuk diakses oleh komputer berkinerja yang tinggi untuk analisis dan pemerusan datanya. Ya, ini digunakan dalam penelitian ilmiah dan industri untuk melakukan simulasi sih, kompleks dan analisis data. Ya, sekian dari kami. Penutupannya mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau salah untuk kata-kata yang ada dalam PPT-nya, entah salah dalam kata-katanya, mohon maafkan. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.